Halo guys, ketemu lagi dengan channel saya Yuli Zartika, channel yang ditunggu-tunggu loh. Oke, hari ini saya anda jalan-jalannya jauh loh, di Batu Aji. Oke, sebelum saya lanjut, bantu subscribe ya, like and share, dan nyalakan loncengnya. Artinya jika saya ada channel, Anda yang pertama tahu tentang channel saya ini. Terima kasih sudah nonton dan subscribe. Kita lanjut ya guys. Jalan kita hari ini mulai dari Basecamp. Di Basecamp akan dibikin jalan bundaran ya, jadi tidak perlu lagi lampu merah. Dan jalan di sini coba lihat ya, tidak terlalu lebar gitu, tapi mulus, nggak ada lubang-lubang. Kedepannya mungkin pemerintah akan membuat jalan ini menjadi lebar, karena coba lihat di kiri kanan itu tidak ada ya seperti bangunan-bangunan yang besar yang mengganggu gitu ya. Seperti bangunan kecil ada sih, cuma tidak terlalu kelihatan. Tapi pemerintah sudah melarang untuk warga membuat kios-kios di sepanjang jalan. Dan Anda bisa lihat betapa rindangnya kiri kanan jalan. Tidak ada lagi rumah-rumah atau ruli-ruli yang berdiri. Jadi sangat asri sekali ya jalan di Batu Aji ini. Dan saya lihat teduh rasanya. Pada saat terik-terik pun tidak ada rasa kepanasan kalau kita berjalan di sini. Nah, di sepanjang jalan ini sebelah kiri itu ada masjid, ada SMP 9, ada puskesmas, ada BLKI, dan perumahan-perumahan. Dan kita tahu Batu Aji adalah suatu daerah yang penuhnya termasuk padat ya di Kota Batam. Jadi pemerintah juga fokus untuk daerah ini gitu. Ini menuju ke Jalan Tanjung Uncang. Dan perlu saya sebutkan bahwa dulu jalan ini sangat ramai aktivitasnya. Karena apa? Daerah Tanjung Uncang adalah daerah sipiar, yaitu galangan kapal. Dulu sangat-sangat ramai sekali, banyak sekali perusahaan-perusahaan galangan kapal di daerah Tanjung Uncang. Sehingga jalanan. Nah, di sebelah kiri itu adalah puskesmas. Sebelah puskesmas itu ada SD ya, SD negeri. Dan di belakang puskesmas itu ada perumahan, namanya perumahan PJB. Perumahan PJB perumahan yang paling lama di daerah ini dan paling ramai. Di sini ada penyeberangan karena sebelah kiri kan perumahan ribuan warga. Di sebelahnya itu adalah pasar Panindo. Jadi aktivitas yang sangat padat di sini sehingga dibutuhkanlah penyeberangan jalan sehingga untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Begitu guys. Dan sekarang kita jalan terus ya. Karena sepanjang jalan ini sudah tidak ada lagi hutan. Dulu ya waktu saya lihat tahun-tahun 2000-an itu kiri kanan itu masih hutan gitu, masih semak-semak. Dan tidak ada perumahan. Kalau sekarang tidak ada lagi, semua sudah dipenuhi perumahan, terutama di depan jalan itu adalah ruko-ruko. Ya, ruko-ruko. Karena di Batam ini terkenal dengan 1000 ruko gitu. Nah, ini kita masuk ke perumahan Vanindo dan perumahan apa ini ya. Dan ini sangat ramai sekali karena pemerintah ada membangun Masjid Agung namanya, Masjid Agung Sultan Mahmud Riyad Shah. Itu katanya masjid yang terbesar di Sumatera. Masjidnya bagus sekali arsitekturnya. Ada seperti masjid di Nabawi ya, seperti ada payung begitulah. Tapi ini payungnya tetap gitu. Nah, sebelah kirinya ada ruko-ruko. Dan semenjak didirikannya masjid itu sebelah kiri itu ruko-rukonya hidup. Ada taman dan sore-sore pedagang kaki lima menjual kuliner-kuliner. Dan daerah sini sangat hidup dan seperti kota kecil gitu. Coba lihat, sudah bagus bukan? Dan pemerintah menata daerah ini menjadi bagus gitu. Sore-sore kita bisa rekreasi di sini, rekreasi kecil gitu. Kita ingin mencari makanan, banyak sekali penjajah makanan di sini. Dan tempatnya sangat nyaman, asri gitu. Untuk religius kita bisa ke masjid gitu, masjid raya. Jom kita jalan-jalan lagi.
itu kelihatan Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Jadi di Batam ini ada dua masjid yang besar ya. Yang pertama di Batam Center yaitu Masjid Raya. Sekarang di Batu Haji Masjid Agung Sultan Mahmud Riyad Shah. Ini sangat luas dan besar sekali dan bisa dijadikan wisata religi. Nah, kita jalan-jalan lagi nih di sekitar daerah ini. Jalannya mulus sekali ya. Dari tadi saya tidak melihat loh jalan-jalan berlubang. Mungkin teman-teman yang melihat video saya belum ada yang belum pernah ke daerah ini. Ayo ke sini kita jalan-jalan. Batam ini sangat indah loh. Tuh tempat orang jual makanan-makanan kuliner-kuliner macam-macam yang dijual di sini jika sore hari sampai malam. Pokoknya asik daerah ini. Cipta Grand City nama daerah ini. Dulu tidak ada ini. Saya juga heran sekarang sudah padat, sudah ramai dan di malam hari sangat indah sekali, banyak taman-taman dan lampu-lampu yang menarik dan kita bisa ambil spot di sini. Yuk kita jalan lagi. Kita sudah mulai sampai lampu merah, yaitu di sebelah kiri itu kita bisa mau ke Pulau Buluh ya, Pulau Buluh kalau sebelah kiri nih. Ini adalah sudah masuk daerah Tanjung Uncang. Daerah Tanjung Uncang jalannya namanya Brigjen Katamso gitu. Nah, disinilah mulai banyak perusahaan-perusahaan CPR. Tapi ada juga perusahaan elektronik, perusahaan Singapura. Di daerah ini dulu kiri kanan juga hutan ya, sekarang banyak sekali perumahan-perumahan di sebelah kanan. Jadi mereka yang bekerja di sini rata-rata sudah mulai tinggal di sini gitu. Kita jalan-jalan lagi yuk. Di daerah ini guys, tidak hanya Sipiar, juga ada komplek industri seperti Cita Buana, dan sudah lama sekali itu berdirinya. Dan guys, di sini lihat bukan hutan sih, misalnya pohon-pohon lindung gitu. Dan sebelah kiri itu coba lihat guys, itu adalah komplek industri Latret. Dan komplek industri Latret ini adalah simbol dari perusahaan Singapura, karena kita tahu dari mana, karena di depannya itu ada patung Singapura seperti negara Singapura. Itu berarti rata-rata perusahaan Singapura gitu. Inilah perusahaan yang bukan perusahaan CPR yang ada di sini ya. Dan pengapa juga ada di sini, karena di sini kan sudah lengkap, banyak juga perumahan untuk menjaring dari karyawan gitu. Dan di daerah kiri ini sudah mulai perusahaan-perusahaan CPR, di mana perusahaan CPR itu kan membutuhkan tanah yang luas, dan tanahnya itu langsung menuju laut. Kenapa? Karena perusahaan CPR itu kan biasanya membuat kapal atau merepair kapal atau mencuci kapal. Jadi kapal-kapal itu dinaikkan ke dok, jadi otomatis harus dekat dengan laut gitu ceritanya. Dan sebelah kanan baru perumahan-perumahan dan ruko-ruko. Jadi Batam tahulah
di mana-mana ada rumah, ada ruko. Jadi jalan-jalannya masih mulus ya, nggak ada yang lubang-lubang. Jadi kita tahu Batam ini ternyata sangat luas sekali. Jadi yang belum pernah ke Batam dan belum pernah ke daerah Batu Aji dan Tanjung Uncang, ayo jalan-jalan ke sini. Asik. Dan kita tahu seperti apa daerah Batu Aji dan Tanjung Uncang, daerah Sagulung juga. Nah, jadi guys, perlu saya katakan Batam ini kota madya yang sudah maju dan mempunyai jalan-jalan yang mulus dan bagus. Kotanya cukup luas ya. Dari tadi saya hanya sebatas Basecamp sampai Tanjung Uncang. Ini Tanjung Uncangnya nggak sampai ujung loh. Karena apa? Karena masih jauh kalau ke ujung gitu, dan Anda masih bosan lah. Dan sepanjang jalannya sama aja sih daerahnya, karena sebelah kiri itu adalah daerah Sipiar, daerah yang mempunyai perusahaan-perusahaan Sipiar. Jadi sebelah kanan perumahan. Jadi penataannya sudah terkelola dengan baik. Jadi kalau karyawan yang kerja di sini tidak perlu jauh-jauh lagi tinggal di daerah Batu Aji sana atau daerah Nagoya atau daerah Batam Center, karena di sini sudah banyak juga perumahan-perumahan gitu guys. Jadi wajar ya Batam ini banyak yang datang, banyak yang mengunjungi karena nggak ada kebun gitu, hanya ada perusahaan-perusahaan. Kebun pun tidak terlalu luas, itu pun kebun bukan milik pribadi ya, milik pemerintah tanahnya gitu. Jadi sampai sini batas video saya guys, makasih, bye bye.